Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Maulina, mahasiswa semester 6 Agroteknologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang RFLP atau singkatan dari Restriction Fragment Length Polymorphism. RFLP adalah teknik marker berbasis PCR untuk mempelajari variasi genetik pada individu. RFLP merupakan marker pertama dalam sejarah marker molekuler untuk mengidentifikasi variasi sisi retriksi DNA pada individu yang berbeda. Nah, sekarang apa itu situs retriksi? Situs retriksi adalah 4 hingga 6 urutan pasangan basa yang dikenali dan dibelah oleh enzim retriksi. Enzim retriksi ini yang merupakan dasar dari RFLP, berasal dari sistem pertahanan bakteri yang dapat membelah DNA dari virus yang menyerang, sehingga melindungi bakteri dari retriksi tersebut. Enzim retriksi bertindak sebagai alat untuk mempelajari variasi DNA yang penting jika ingin mengetahui persamaan dan perbedaan antara individu atau sampel. Prinsip dari RFLP didasarkan pada enzim retriksi yang mempertimbangkan dua individu dan DNA-nya sebagai tempat retriksi enzim. Retriksi ditunjukkan pada titik EE di dalam kotak. Kita dapat melihat variasi satu bagian tersebut adalah mutasi. Dalam salah satu dasar individu, satu individu hanya memiliki satu situs fragmen, tetapi dua individu memiliki dua situs fragmen. Ketika DNA dipotong dengan enzim retriksi, maka akan menghasilkan fragmen retriksi DNA. Kemudian, fragmen retriksi dipisahkan dengan agarosa gel berdasarkan muatan, ukuran, dan bentuk fragmennya. Fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh menuju elektroda positif. Tetapi, pada tahap ini, kita tidak dapat melihat perbedaan dalam dua individu fragmen. Fragmen kemudian ditransfer ke membran nitroselulosa dan radiolabel prop. Prop adalah urutan DNA pendek yang saling melengkapi lokus DNA pada bercak bagian selatan, di mana prop DNA mengikat DNA komplementernya di dalam membran. Di sini juga pola perbedaan dari fragmen tidak dapat terlihat. Maka dari itu, untuk memvisualisasikan pola sidik jari DNA yang berbeda antar individu menggunakan X-ray film dengan cara diterapkan pada noda dan diizinkan untuk menambah kolom akan menunjukkan pola fragmen retriksi dua individu. Kini kita dapat melihat dengan jelas perbedaan dua individu berdasarkan pola RFLP. Pengaplikasian RFLP dalam kehidupan berguna untuk mengidentifikasi keturunan, forensik dan diagnostik penyakit, dan dalam pemuliaan analisis filogenik berguna untuk pemerataan genom dengan bantuan marker. Kelebihan dari RFLP ialah bersifat kodominan, membedakan antara DNA homozigot dan heterozigot, memberikan marker lokus yang spesifik, retriksi site mendistribusikan di seluruh genom asli, dan RFLP dapat direproduksi bahkan di berbagai laboratorium yang berbeda. Sedangkan kekurangannya ialah membutuhkan DNA dalam jumlah yang besar untuk pemotongan dengan enzim retriksi. Di samping itu, penggunaan prop radiolabel relatif mahal dan berbahaya. Prosedurnya lama, membosankan, dan tidak bisa otomatis. Sekian video dari saya. Thanks for watching.